Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Triana Sofianelda, Mendek Karina Rizky, Laila Ramadhani, saya Dinda Rati, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang industri pulp and paper. Nah, definisi. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat. Pulp dapat dibuat dari bahan kayu, non-kayu, juga kertas bekas. Pulp adalah bahan berupa serat berwarna putih diperoleh melalui proses penyisian lignin dari biomasa ligniti. Sumber bahan baku pulp berasal dari tanaman berserat. Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdirikan dari Triana Sofianelda, Mendek Karina Rizky, Laila Rahmadanis, dan saya Tria Dinda Rati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang industri pulp and paper. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat. Pulp dapat dibuat dari bahan kayu, non-kayu, dan kertas bekas. Pulp adalah bahan berupa serat berwarna putih yang diperoleh melalui proses penyisian lignin dari biomasa atau delignifikasi. Sumber bahan baku pulp berasal dari tanaman berserat, namun tidak semua tanaman berserat dapat dijadikan pulp. Ada beberapa jenis pohon penghasil kayu pulp, diantaranya kayu akasia daun lebar, jabon, dan mahang. Di mana jenis pohon kayu akasia daun lebar, jabon, dan mahang merupakan jenis pohon lokal yang mempunyai kadar lignin yang sedikit, sehingga mampu menghasilkan rendemen dan kualitas pulp yang tinggi. Terdapat dua jenis bahan baku dalam pembuatan pulp, yaitu ada kayu akasia, eukaliptus, dan sebagainya. Untuk non-kayu, yaitu ada pelepah pisang, kenaf, bambu, dan sebagainya. Nah, dari kedua jenis industri ini, pulp dan kertas menggunakan bahan baku kayu. Bahan baku kayu juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu kayu serat panjang atau softwood dan kayu serat pendek atau hardwood. Kedua bahan baku ini akan menghasilkan jenis pulp yang berbeda pula. Selanjutnya, kertas adalah bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis dan banyak kegunaan lainnya yang dapat dilakukan dengan kertas. Misal kertas pembersih atau tisu yang digunakan untuk hidangan, kebersihan, ataupun toilet. Bahan-bahan pembuatan kertas terdiri dari 3 komponen, yaitu bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pelengkap. Bahan baku adalah bahan utama pembuatan kertas. Bahan baku diubah hingga menjadi barang baru yang punya wujud dan sifat berlain dan dari bahan asalnya. Bahan pembantu adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk memperlancar pembuatan kertas. Bahan pelengkap adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan kertas agar memperoleh hasil yang baik tanpa bahan pelengkap kertas yang dihasilkan banyak mengandung cacat dan tidak sempurna. Selanjutnya itu bahan baku. Bahan baku kertas dari tanaman yang banyak mengandung serat seperti jerami padi, bambo, tebu, rumput-rumputan, jute, manila, rosella, murbei, kapas, lena, dan jenis tanam-tanaman lainnya yang cukup banyak tersedia di alam. Batang-batang kayu pun digunakan sebagai bahan baku. Hampir semua jenis kayu, baik kayu keras maupun lunak, tanpa kecuali dapat dijadikan bahan baku kertas. Karena kayu mempunyai kandungan selulosa cukup banyak, yaitu 40-45%. Seperti yang kita ketahui, selulosa adalah komponen utama pembuatan kertas. Lalu selanjutnya ada bahan pembantu. Ada 4 jenis yang digunakan dalam pembuatan kertas, yaitu air bersih, diperlukan sebagai pelarut dan pencuci. Air sangat diperlukan dalam pembuatan kertas. Bahan pembantu yang kedua yaitu ada bahan pemutih, diperlukan untuk membuat kertas menjadi putih bersih, sebab bahan baku kertas tidak berwarna. Bahan pemutih tersebut
dapat berupa hidrogen peroksida, natrium peroksida, natrium bisulfat, dan kalium bisulfat. Bahan penghancur kayu. Diperlukan untuk menghancurkan kayu, tidak dengan cara mekanis, tetapi bahan reaksi kimia. Bahan penghancur tersebut dapat berupa asam sulfat, alkali, atau sodium hidroksida atau NaOH. Lalu yang keempat, bahan pewarna. Bahan pewarna diperlukan apabila hendak membuat kertas-kertas yang berwarna. Lalu yang selanjutnya ada bahan pelengkap, di mana ada dua macam bahan pelengkap yang diperlukan di dalam industri kertas. Yang pertama ada bahan pengisi. Bahan pengisi digunakan untuk menutup lubang-lubang halus pada permukaan kertas, sehingga diperoleh kertas yang rata dan halus. Di antara bahan-bahan tersebut adalah kaolin, tanah diatome, gips, dan kapur magnesit. Yang kedua, bahan perekat. Bahan perekat digunakan untuk mengikat serat atau selulosa kayu agar lebih kuat dan kokoh. Di antaranya ada perekat arpus, perekat hewani, dan perekat tepung kanji. Diagram alir pembuatan pulp dan juga pulp mesin. Proses pertama pada pembuatan pulp yaitu wood preparation process. Ini merupakan tahap awal persiapan kayu sebagai bahan baku yang akan dijadikan serpihan kayu atau chip. Tahap awal pada wood preparation adalah woodlock dan conveyor belt, di mana potongan kayu dengan panjang 2-3 meter dan diameter 30 cm ditransportasikan menggunakan conveyor belt menuju debarker. Dalam debarker terjadi proses debarking atau proses pengelupasan kulit, proses penghilang atau mengelupaskan kulit kayu, di mana gelendong kayu dimasukkan ke dalam debarking drums potongan kayu yang sudah dikelupas, kemudian dikirim menuju ke mesin bar. Di mesin chipper terjadi proses chipping, di mana kayu dicacah menjadi chip dan ditumpuk dalam chip struct. Untuk lebih jelasnya, pada proses wood preparation kita bisa melihat pada diagram alir berikut untuk tahap yang pertama. Untuk tahap yang pertama adalah woodlock, di mana potongan kayu dengan panjang 2-3 meter dan diameter 30 cm ditumpuk kemudian ditransportasikan menggunakan conveyor belt menuju ke debarker. Di debarker terjadi proses debarking, di mana potongan kayu dikupas kulitnya, kemudian didapatkan kayu tanpa kulit, dimasukkan ke mesin chipper. Di chipper terjadi proses chipping, di mana kayu dicacah menjadi chip. Chip kemudian dimasukkan ke dalam screening. Screening yang digunakan adalah vibrating. Screen tujuannya adalah untuk memisahkan chip. Chip yang berukuran standar dengan yang tidak memenuhi ukuran standar. Chip standar memiliki panjang 10-25 mm, lebar 10-25 mm, dengan ketebalan 5-8 mm chip. Yang berukuran standar kemudian dibawa dan ditumpuk ke tempat penumpukan yang disebut sebagai stroke. Sekian dulu diagram alir untuk food preparation. Kita kembali lagi ke diagram alir pembuatan pulp dan juga pulp mesin. Chip yang didapatkan dari proses wood preparation kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu cooking. Chip dimasukkan ke dalam vessel besar bertekanan yang dinamakan digester bersamaan dengan wheat liquor. Wheat liquor di sini merupakan campuran dari larutan NaOH dan juga Na2SO4. Na2SO4 ini nantinya akan direduksi menjadi natrium sulfida dari proses cooking. Ini didapatkan pulp dan juga black liquor black. Liquor black merupakan lignin yang terlalu dalam wheat liquor, hoop, dan juga black liquor. Kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap pencucian. Tahap pencucian ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama adalah tahap decknoting. Penghilangan mata kayu, karena sebagian besar pulp itu masih mengandung mata kayu, jadi mata kayu dihilangkan pada tahap decknoting ini. Pulp dan juga black liquor kemudian masuk ke tahap screening. Pada tahap ini memiliki tujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat alat yang digunakan adalah freezer screen. Di sini black liquor juga dan juga pulp dipisahkan. Pulp kemudian dikirim ke tahap berikutnya, itu tahap pencucian.
Nah, tahap pencucian ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air, yang terdiri dari senyawa-senyawa organik maupun senyawa anorganik. Bisir merupakan sebuah sistem alat pencuci berputar. Proses wishing ini merupakan proses pencucian pup coklat yang bertujuan untuk mencuci pul dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air. Setelah pup dicuci, masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap oksigen, delignification. Pada tahap ini, tri-blasting tujuan dari oksigen delignification adalah untuk menurunkan kadar lignin dalam pup sebelum dilakukan proses pemutihan atau proses pemucatan bahan kimia yang digunakan adalah gas oksigen dan juga larutan NaOH. Dari proses oksigen delignification ini didapatkan produk yang disebut sebagai unbleached pulp. Tahap berikutnya adalah tahap bleaching, di mana unbleached pulp akan diputihkan atau dipucatkan. Tujuan dari proses bleaching adalah meningkatkan kecerahan, meningkatkan kebersihan, dan juga mengeluarkan kotoran-kotoran dari unbleached pulp. Bleaching di sini terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap DO atau tahap klorinasi. Tahap ini menggunakan bahan pengelentangan Cl2 dan juga ClO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dan pulp. Dari tahap klorinasi masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap ekstraksi alkali menggunakan bahan pengelantang O2N, NaOH, dan juga asam proksida atau H2O2 yang berfungsi untuk mengikat zat organik dan kandungan lignin dalam pulp. Dari tahap ekstraksi kemudian masuk ke dalam tahap pemutihan. Kembali dari tahap ekstraksi kemudian masuk ke tahap pertama, yaitu D1, menggunakan bahan pengelantang CO2 berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dalam pulp. Tahap berikutnya adalah tahap D2, sama dengan tahap D1, menggunakan bahan pengelantang ClO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin. Lignin dalam pulp dari proses bleaching ini didapatkan produk yang disebut sebagai bleached pulp. Selanjutnya, bleached pulp akan dimasukkan ke dalam pulp machine. Pulp machine berfungsi untuk memisahkan air dari bubur pulp secara efisien dan mengubah suspensi pulp menjadi lebaran dengan kadar air 10%. Lalu dilakukan pemotongan, pengembalan, dan juga pengunitan. Tujuan bilos pulp ini dimasukkan ke dalam pulp mesin adalah untuk penyediaan pulp dalam bentuk lembaran. Tahap pertama dari pulp machine adalah screening, merupakan tahap penyaringan dan membentuk serat yang lebih homogen, tanpa adanya pengotor yang halus maupun kasar. Dari tahap screening kemudian menuju ke tahap dewatering. Pada tahap ini merupakan proses pengurangan kadar air dari bubur serta atau fiber, serta proses pembuatan lembaran pulp. Pada tahap ini, pulp dari proses screening dipres sebanyak 2 kali menggunakan mesin press yang disebut sebagai nitrol. Tujuannya untuk mengeluarkan air dari lembaran pulp. Secara mekanis dan lembaran yang dihasilkan lebih padat dan membentuk lembaran yang lebih kuat. Dari dewatering kemudian menuju ke proses drying. Pada proses drying merupakan proses pengeringan pulp dengan menggunakan udara panas yang dihembuskan ke permukaan bagian atas dan juga bagian bawah. Terus tahap selanjutnya adalah bale handling. Pada tahap ini merupakan tahap akhir proses pulp mesin. Di sini dilakukan pemotongan dan juga pengemasan lembaran yang sudah ditumpuk kemudian ditekan untuk mengurangi ketebalan bale, sehingga nantinya bale yang sudah ditumpuk lebih mudah untuk dibungkus atau diikat dan juga lebih mudah dalam proses pengunitan dari bale handling. Ini lembaran bale yang adalah dibungkus dan juga diunit. Kemudian dikirim ke bagian penyimpanan dan juga bagian distribusi. Selanjutnya, proses pembuatan kertas. Kita akan membahas tentang mengenai diagram oleh proses pembuatan kertas. Pada proses pembuatan kertas, bahan bakunya adalah bleached pulp tahap awal. Bleached pulp dimasukkan ke dalam stock preparation. Bagian ini berfungsi untuk meramu bahan baku seperti menambahkan pewarna, menambahkan zat retensi, dan juga menambahkan filler bahan baku yang keluar dari stock preparation, kemudian disebut sebagai stok dari stock preparation sebelum masuk ke heatbox. Sebelum masuk ke heatbox, dibersihkan dulu dengan alat yang digunakan sebagai cleaner. Dari cleaner kemudian masuk ke dalam heatbox. Heatbox di sini berfungsi untuk membentuk lembaran kertas atau membentuk formasi di atas four dryer table. Four dryer table ini berfungsi untuk membuang air yang berada dalam stok hasil yang keluar dari four dryer. Four dryer table disebut
dengan web atau kertas basah dari Forerunner, kemudian menuju ke press part. Di press part ini berfungsi untuk membuang air dari web. Prinsip kerjanya adalah melewatkan lembaran kertas pada dua roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran kertas akan keluar dari lembaran tersebut. Dari press part kemudian menuju ke tahap berikutnya adalah tahap drying. Pada proses ini, lembaran kertas akan dilewatkan dan ditempelkan pada beberapa drum silinder yang panas. Silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air pada web menjadi 6% dari proses drying, kemudian masuk ke dalam proses calendar proses. Calendar proses ini berfungsi untuk menghasilkan kertas dengan kelembutan dan ketebalan yang sesuai dengan standar. Dari kalender kemudian masuk ke dalam pop reel berfungsi untuk mengulung kertas jadi lembaran kertas. Digulung hingga mendapatkan gulungan raksasa atau jumbo roll yang nantinya akan dipotong sesuai dengan ukuran. Proses selanjutnya adalah proses rewinder, merupakan proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas besar tadi yang dari drop reel menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan lebar tertentu dari rewinder. Kemudian masuk ke tahap finishing. Di tahap finishing ini, gulungan dari rewinder tadi akan dipotong dan diubah menjadi berbagai ukuran. Sesuai dengan ukuran dan jenis, serta dilakukan pengemasan untuk dikirim ke customer. Sekian presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.